Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Mentor Trading ya. Oke, karena banyaknya permintaan dari teman-teman ya yang minta, "Bang, buatkan tutorial untuk pemula dari nol." Maka kita coba buatkan ya tutorial untuk trader forex dari nol ya. Nah, pada part 1 ini kita akan coba perkenalkan dulu apa itu forex dan regulasinya ya. Teman-teman juga bisa lihat pada web yang sudah kami buatkan, trader minus pakai pakai strip ya, batam.com. Oke, enter. Nah, di sini sudah ada panduannya ya, website informasi lengkap mulai dari cara trading dan lain-lain. Nah, dalam forex itu kita harus tahu regulasinya dulu. Yang akan kita trading kan brokernya itu terregulasi nggak? Regulasi itu banyak macamnya ya. Misal kayak untuk broker-broker dalam negeri di Indonesia, kita punya Bapepti. Nah, ini Bapepti ini untuk regulasi broker lokal yang ada di Indonesia ya. Kemudian ada juga yang dari Prancis, ada juga yang dari Jerman, ada juga yang dari Australia. Nah, biasanya yang dari Australia ini lebih ketat pengawasannya. Ada juga yang dari Jepang, nah ada juga yang dari negara Cyprus, yang ada dari Swiss, ada dari banyak ya, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Virgin British Island ya. Nah ini masing-masing dia, eee, meregulasi broker-broker yang ada di wilayahnya masing-masing. Tapi ada beberapa broker juga, misal broker luar kayak broker Inggris regulasinya ada yang Australia, ada yang Prancis. Nah, semakin banyak regulasi broker itu, artinya broker itu diterima di setiap daerah itu, ya. Ini regulasi-regulasinya. Kemudian kita cari perkenalan dulu, apa itu trading forex. Nah, di sini saya jelaskan step-stepnya. Ada edukasi tahap awal, edukasi level dasar, level lanjutan, sampai level mahir ya. Nah, teman-teman boleh cek sendiri nanti di websitenya, udah saya buatkan rangkumannya di trader-batam.com. Nah, forex itu apa sih? Forex itu adalah foreign exchange, yang artinya biasa juga kita sebut itu pertukaran mata uang, seperti money changer. Kalau money changer itu kan pertukaran mata uang yang fisik ya, real. Jadi kalau teman-teman mau pergi ke Singapura atau mau pergi ke Eropa, kita perlu mata uang euro atau perlu mata uang Singapura dolar untuk transaksi di negara itu. Nah, forex bekerja seperti itu, hanya pelakunya adalah kita. Jadi kita jual beli mata uang, semua negara, baik itu USD, euro, pound sterling, Jepang, dan lain-lain ya, negara-negara. Nah, kenapa harus forex gitu ya? Forex ini bisnisnya luar biasa, penghasilannya luar biasa, perputaran uangnya di dunia itu luar biasa, sangat besar sekali. Tapi bisa kita mulai hanya dengan $5. Itu untuk pemula ya. Misal kita baru daftar, kita bisa daftar $5. Kita buat akun Sen. Jadi nanti masuk ke akun itu 500 USD Sen. Nah, untuk awal-awal kita belajar di akun Sen dulu. Lalu kenapa harus forex? Bisnis lain banyak kok. Nah, bisnis lain kita buka restoran,
buka minimarket itu memerlukan dana ratusan juta, minimal itu 100 juta. Tapi di forex dengan penghasilan yang target yang sama, misal 1 hari kita bisa 1 juta, 2 juta, itu tidak perlu dana yang besar jika kita sudah mahir ya. Bahkan misal modal 5 juta, 1 bulan kita bisa dapat 10 sampai 20 juta. Dengan catatan kita sudah tahu ilmunya dan sudah mahir transaksi trading. Forex itu enak karena fleksibel. Jadi kita bisa kerjakan di mana saja. Baik itu di kantor, baik itu di lapangan, baik itu di tempat kerja, baik itu sambil kita nungguin anak sekolah gitu ya. Jadi bisa, kita trading forex bisa. Selama kita punya smartphone atau laptop yang connect ke internet. Jadi, eee, trading forex itu mantaunya menggunakan MetaTrader 4. Nah, ini dia. Nanti tampilannya di handphone seperti ini, MetaTrader 4 ya. Ini satu platform bisa digunakan untuk seluruh broker yang ada di dunia. Jadi kita cukup punya handphone, nggak harus punya PC kalau memang nggak punya. Jadi dengan handphone ini kita bisa jual beli mata uang ya, semuanya. Baik itu euro, eee, pound sterling, emas, Bitcoin, dan lain-lain, kita bisa jual beli di platform ini. Lalu yang kedua adalah mini budget. Nah, mini budget itu tadi kita bisa mulai dengan $5. Return of investment ini sangat tinggi. Jadi kalau misal perbandingannya sesama finansial ya, menabung di bank dengan cashback itu bunga bank sebesar 4 sampai 6% dalam 1 tahun. Di forex kita bisa dapat 4 sampai 6% hanya dalam 1 bulan atau bahkan 1 minggu jika kita sudah mahir. Nah, itu kelebihannya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa, silahkan dibuktikan apa benar 4% sampai 6% 1 bulan, bisa. Selanjutnya itu kita tidak perlu bahan baku. Misal kita mau buka restoran, kita perlu meja, kita perlu karyawan, kita perlu bahan-bahan bakunya, makanan dan lain-lain yang kemungkinan makanan itu punya masa expired yang bisa menjadi uang yang terbuang gitu ya, karena gara-gara makanan itu expired gitu. Di forex tidak perlu, kita hanya perlu, modal berupa dana balance kayak tadi, misal deposit awal tuh $5, $10. Anggaplah kita, resikokan untuk belajar ini $100 gitu di awal ya, sekitar 1,5 juta untuk memulai. Nah, udah cukup itu aja, dan smartphone yang terhubung ke internet. Jadi tidak perlu karyawan, tidak perlu bahan baku dan lain-lain. Nah, di forex itu Anda adalah bosnya. Jadi mau jual atau mau beli mata uang, Anda yang tentukan. Kamu me-manage dana Anda sendiri. Nah, Anda adalah bosnya gitu ya. Jadi kalau Anda mau jual, ya silakan jual. Kalau Anda mau beli, ya silakan beli. Tidak harus konfirmasi ke atasan atau ke orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan seperti di perusahaan gitu ya. Enggak, kalau di forex kita mulai $100, ya udah kita yang manage dana kita sendiri. Nah, itu ya. Nah, cara kerja forex itu gimana sih? Misal gini, seperti yang udah kita jelasin di atas ya, forex itu kan pertukaran mata uang. Misal euro USD. Euro USD itu mata uang euro terhadap mata uang dolar. Jadi misal open posisi buy atau beli euro USD gitu ya. Artinya kita beli mata uang euro terhadap USD. Nah, di harga 1,1000.
lalu harga naik ke 1,3000. Nah, karena kita udah profit, kita close transaksi tadi, tutup ya, kita beli di 1,1000, naik jadi 1,3000 dalam waktu misal 2 hari atau 3 hari, kita tutup transaksinya. Nah, di situ kita ada selisih 2,000. Artinya kita profit sekitar 2.000 poin ya. Nah, sebaliknya, jika kita beli di harga 1,1000 tapi tiba-tiba harga besoknya turun jadi 1,000 ke 1000 ya, posisi 10.000, 1000 gitu ya anggaplah. Maka kita rugi 1000 poin karena dia turun. Kita tadi beli di 1,1 kemudian dia turun ke 1,0. Belinya di harga atas, kemudian harganya turun. Nah, itu rugi. Kalau kita tutup posisinya kita rugi. Tapi kita bisa tahan posisinya selama balance kita masih cukup. Nah, intinya cara kerjanya gini. Saat kita buy, kemudian harga naik, maka kita untung. Kita beli nih di harga 1,1, harga naik ke 1,3. Nah, berarti kita untung kita beli di bawah. Tapi saat kita beli di harga 1,1, tiba-tiba harga turun ke 1,0. Nah, kita dalam keadaan floating atau rugi. Karena kita beli di 1,1, tapi harga saat ini turun ke 1,0. Jadi investasi kita rugi, jualan kita rugi, trading kita rugi 1000 poin. Nah, ini itu pun saat sell ya. Di forex itu ada dua, namanya ada buy dan sell. Jadi saat sell, misal sell nih di harga 1,5, kemudian harganya turun ke 1,3, maka kita untung karena kita udah jual di 1,5, kemudian harganya turun ke 1,3. Nah, misal harganya berbalik naik, kita jual di harga 1,5, jual euro USD tadi ya, sell namanya, sell euro USD 1,5, tiba-tiba harganya naik ke 1,6. Berarti kita plotting. Nah, gambarnya begini nih simpelnya. Sell di atas, di harga atas, kemudian harga turun. Berarti kita untung, profit. Karena kita jual di harga tinggi, kemudian harganya turun. Nah, saat buy pun begitu. Kita buy di bawah sini, kemudian harga naik, maka kita untung. Karena kita beli di harga 1000, tahu-tahu harganya naik ke 1.200. Nah, maka kita untung Rp200 gitu ya. Nah, itu gambaran cara trading forex-nya. Oke, step pertama itu ya. Step kedua, silakan tonton di video part 2. Kita akan lanjutkan mengenai, cara membuka akun dan lain-lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.